Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, bagaimana kabar nih Bu Ena? Alhamdulillah baik, Ibu. Iya, Bagaimana, Ibu? iya, alhamdulillah. Jadi begini Bu Ena, hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang insya Allah nanti kita lakukan besok ya di kelas. Nah, namun sebelum kegiatan supervisi dimulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama ini terkait dengan tujuan dari percakapan kita hari ini. Jadi tujuan percakapan kita hari ini yaitu untuk menyepakati apa yang akan menjadi tujuan kita pada supervisi besok nanti. Kemudian yang berikut untuk menciptakan rasa aman. Jadi ketika Bu Ena sedang diobservasi itu tidak merasa bahwa Bu Ena itu sedang diawasi atau sedang dicari-cari kesalahannya, tapi bagaimana Bu Ena bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin menginformasikan terkait dengan poin-poin yang akan saya amati sesuai dengan instrumen supervisi yang sudah saya berikan kepada Bu Ena. Iya. Nah, bagaimana nih? Apakah Bu Ena sudah mempersiapkan pembelajaran besok nih? Oh, ya, alhamdulillah saya sudah menyiapkannya. Iya, alhamdulillah. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi tujuan pembelajaran nanti? Ya, untuk tujuan pembelajaran untuk materi besok itu kan tentang kesetimbangan ion dalam larutan garam. Iya. Jadi tujuan saya itu yang pertama, peserta didik ini dapat memahami materi tentang kesetimbangan ion dalam larutan garam. Kemudian yang kedua itu peserta didik ini dapat menghitung pH dari larutan garam tersebut. Oh iya, baik. Berarti tujuan pembelajaran besok itu sesuai dengan materi pembelajarannya tentang kesetimbangan ion dalam larutan garam ya. Jadi bagaimana peserta didik bisa memahami kesetimbangan ion dalam larutan garam, kemudian mereka bisa menentukan pH larutan garam. Iya, baik. Nah, terkait dengan materi pembelajaran yang Bu Ena sampaikan tadi, apa saja nih yang sudah Bu Ena siapkan nih? Untuk pembelajaran besok itu sudah saya siapkan berupa media pembelajaran ya. Salah satunya PowerPoint, kemudian dengan ilustrasi. Karena untuk materi ini kan banyak bersifat abstrak, jadi saya harus menggunakan ilustrasi agar siswa ini, peserta didik ini bisa lebih memahami untuk materi ini tersebut. Oh iya, berarti media pembelajaran, PowerPoint yang sudah disiapkan. Ya, kemudian ada juga latihan soal ya, latihan soal, kemudian LKS atau lembar kerja siswa yang akan saya bagikan. Oh iya, baik. Jadi ada beberapa hal ya yang sudah Ibu Ena siapkan untuk besok ya. Nah, kira-kira dari beberapa hal yang sudah Bu Ena sampaikan tadi, mulai dari media pembelajaran berupa PowerPoint, kemudian ada beberapa ilustrasi, kemudian ada soal-soal latihan. Nah, kira-kira apa nih yang membantu Bu Ena untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran nih? Jadi yang pertama itu tentunya media pembelajaran ya. Bagaimana cara kita untuk peserta didik ini menarik untuk mempelajari materi tersebut. Kemudian bagaimana kemampuan saya dalam menyampaikan materi agar siswa ini lebih mudah untuk memahami materi. Iya, betul. Jadi ada dua kemampuan ya, ada dua hal yang Bu Ena sampaikan tadi. Yang pertama yaitu terkait dengan media pembelajaran, dan yang kedua yaitu kemampuan dalam menyampaikan materi. Nah, kira-kira ada lagi tidak kemampuan yang lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Kemampuan lain itu dalam pengelolaan kelas ya. Pengelolaan kelas itu bagaimana cara saya untuk memfokuskan peserta didik ini, karena bukan cuma 1-2 orang dalam kelas, jadi ada banyak siswa ya, banyak peserta didik, sehingga pengelolaan kelas itu sangat diperlukan untuk memfokuskan peserta didik ini supaya memahami untuk materi yang saya berikan nanti. Oh iya, jadi pengelolaan kelas juga ya yang termasuk merupakan suatu kemampuan ya dari bagaimana mengelola kelas supaya bisa membangkitkan atau bisa menyemangati siswa sehingga mereka bisa fokus terhadap materi yang disampaikan. Nah, untuk pembelajaran besok nih Bu Ena, kira-kira dukungan apa yang Bu Ena butuhkan agar pembelajarannya itu bisa berhasil sesuai dengan yang direncanakan? Yang saya butuhkan
itu dukungan dari guru-guru ya, Iya. teman-teman guru, supaya bagaimana mereka, saya melihat juga bagaimana mereka mengajar di kelas, supaya saya bisa juga mengambilnya untuk dipakai ketika saya mengajar juga. Mungkin bertukar pendapat. Iya, betul. Saya sependapat sekali nih Bu Ena, karena berbagi pengalaman baik ya, karena memang kita sebagai guru butuh adanya kolaborasi, sehingga ada beberapa masukan dan pengalaman-pengalaman yang baik yang kita perlu saling sharing ya, saling bertukar pengalaman untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang lebih baik. Ya mungkin begitu ya Bu Ena ya. Ya baik Bu Ena. Jadi dalam supervisi besok nih, insya Allah saya akan mengamati beberapa poin ya yang sudah saya sampaikan terkait dengan instrumen supervisi itu yang sudah saya berikan kepada Bu Ena. Jadi ada beberapa poin-poin yang akan saya amati. Nah kemudian setelah supervisi di kelas nanti kita masih ada nih satu pertemuan lagi. Jadi pertemuan itu kita akan melakukan refleksi terkait dengan supervisi yang sudah Bu Ena atau terkait dengan pembelajaran yang sudah Bu Ena lakukan di kelas. Jadi mungkin ada beberapa hal yang kelebihan-kelebihan atau mungkin ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki bersama. Jadi kita perlu menyepakati nih waktunya. Kira-kira kapan nih Bu Ena kita bisa ketemu lagi untuk kegiatan pasca observasi? Kalau kegiatan pasca observasi berarti kan setelah supervisi. Iya, setelah supervisi. Jadi kalau supervisi berarti saya jamnya di hari Kamis. Iya. Jadi setelah hari Kamis dari Jumat. Bisa. Oh iya, berarti di hari Jumat ya. Insya Allah di hari Jumat kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Iya, baik. Ya, jadi Bu Ena, saya pikir sudah banyak sekali nih perbincangan kita pada hari ini terkait dengan persiapan-persiapan yang akan dilakukan Bu Ena besok ya di kelas untuk kegiatan supervisi akademik. Mudah-mudahan kegiatan besok itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya, amin. Sesuai dengan apa yang sudah Bu Ena rencanakan atau yang kita rencanakan bersama ya, amin. Ya mungkin begitu ya Bu Ena. Terima kasih atas waktunya hari ini. Sama-sama Ibu. Iya, terima kasih banyak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Pelajaran ada namanya is breaking ya. Jadi ketika saya ikuti apa yang saya katakan ya, bisa. Jadi ketika saya katakan ayam ayam, kalian ikut ayam ayam. Kalau saya bilang bebek bebek, kalian ikut bebek. Bisa? Oke. Ayam ayam. Bebek bebek. Ayam ayam. Bebek bebek. Ada berapa ayam? Belum fokus. Jawab di atas sini. Bisa? Oke. Sekarang yang di sana kan sudah dapat semua toh? Untuk silakan dilihat ya. Silakan dilihat kemudian didiskusikan dengan teman. Sini ya. Jadi sebelumnya saya mau tanya kembali. Kira-kira pemahaman kalian sudah sampai mana? Ya, bisa? Jadi ingat kata hidrolisis. Kira-kira ada berapa kata? 2 kata. Oke, angka. 2 kata. Ya. Kata apa saja? Ada kata apa? Berbagi atas hidro dan lisis. Oke, berbagi atas hidro dan lisis. Sekarang, hidro artinya apa? Minyak air dan Ya. Oke. Sekarang, kira-kira berarti apa artinya hidrolisis garam? Hidrolisis garam adalah terurainya air yang menghasilkan asam. Ya, Mbak Ena, apa kabar hari ini Bu Ena? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi begini Bu Ena, kegiatan kita hari ini yaitu pasca observasi. Nah,
setelah kemarin kita sudah melakukan supervisi akademik di kelas ya Bu Ena. Jadi alhamdulillah supervisi kemarin sudah berjalan dengan baik alhamdulillah ya. Jadi tujuan percakapan kita pada kegiatan pasca observasi ini yaitu untuk menganalisis hasil yang akan kita dapatkan pada kegiatan supervisi kemarin. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengadakan umpan balik atau refleksi dari supervisi di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu membuat rencana ke depan. Nah, jadi menurut Bu Ena nih kegiatan supervisi akademik kemarin di kelas itu apakah sudah baik dan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Jadi menurut saya itu untuk sudah baik ya untuk pembelajarannya, karena yang saya gunakan itu berupa media pembelajaran yaitu PowerPoint, kemudian ada ilustrasi ya, yang dimana itu juga membantu saya dalam menyampaikan materi dan kemudian mereka alhamdulillah mereka bisa memahami materi yang saya sampaikan. Oh, berarti efektivitas pembelajaran yang digunakan itu berupa media pembelajaran itu sudah baik ya. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau begitu menurut Bu Ena, kira-kira apa yang menurut Bu Ena itu apakah ada yang kurang atau apakah ada yang perlu diperbaiki dari supervisi kemarin? Ya, menurut saya untuk yang perlu diperbaiki itu mungkin pengelolaan kelas ya. Pengelolaan kelas. Karena pengelolaan kelas itu karena ada beberapa siswa juga ya, ada beberapa yang terlihat kurang fokus, sehingga bagaimana caranya saya untuk memfokuskan mereka jadi cara pengelolaan kelasnya gitu. Oh iya, memang betul ya Bu Ena, jelas sekali terlihat ya ketika supervisi kemarin ada beberapa siswa yang kurang fokus dalam menerima pelajaran. Jadi yang perlu diperbaiki menurut Bu Ena itu adalah pengelolaan kelas ya. Jadi bagaimana mengelola kelas supaya siswa itu lebih fokus dan lebih semangat dalam belajar. Nah, terkait dengan fokus dan penguasaan kelas yang Bu Ena ajarkan ini, menurut Bu Ena dari angka 1 skalanya ya, dari angka 1 sampai 10, kira-kira mereka itu berada di angka berapa Bu? Kalau menurut saya itu mereka itu sudah berada di angka 7. Di angka 7 ya untuk sekarang ini. Nah, yang Bu Ena inginkan itu mereka berada pada skala berapa gitu? Yang saya inginkan itu lebih dari angka 7 ya, dari 8 atau 9. Dari 8 atau 9 ya, ya luar biasa Bu Ena. Nah, berarti untuk mencapai ke angka 8 atau 9 tersebut, apa yang nantinya Bu Ena lakukan agar siswa itu bisa sampai pada level tersebut gitu? Jadi yang pertama itu kita menggunakan media pembelajaran ya, menggunakan media pembelajaran yang menarik supaya perlu ditingkatkan lagi. Jadi media pembelajaran saya itu mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk menarik mereka untuk lebih mau belajar sampai dunia. Ya, selain media pembelajaran, Selain media pembelajaran itu pengelolaan kelas juga ya, ya speakingnya, SPP-nya saya mungkin belum terlalu baik, jadi mungkin saya mau perbaiki lagi. iya. Nah, dari beberapa hal yang Ibu Ena sampaikan tadi, mulai dari media pembelajaran, kemudian ice speaking dalam mengelola kelas. Nah, kira-kira menurut Bu Ena, yang mana nih yang akan menjadi prioritas gitu? Yang menjadi prioritas saya mungkin dalam pengelolaan kelas ya, karena media pembelajaran mungkin sudah kalau menurut saya sudah bagus, tapi untuk pengelolaan kelas yang saya belum bisa. Oh, pengelolaan kelas. Nah, berarti apa yang Bu Ena lakukan supaya kelas itu bisa terkelola dengan baik gitu? Jadi yang mungkin saya lakukan adalah membuat speaking itu lebih menarik lagi dari kemarin ya, yang saya kasihkan sama mereka kemarin. Oh, berarti membuat ice breaking yang lebih menarik supaya menambah semangat ya dan fokus siswa. Nah, agar hasilnya maksimal di Bu Ena, kira-kira kekuatan apa nih yang Bu Ena miliki atau yang sudah ada pada Ibu Ena sehingga bisa membuat siswa itu menjadi lebih semangat dalam belajar dan semakin fokus dalam menerima pelajaran. Jadi kalau menurut saya kekuatan saya itu yang saya miliki yaitu kemampuan diri ya, kemampuan diri saya ada. Kemudian menyiapkan berbagai cara speakingnya membuat secara lebih menarik. Oh iya, baik ya. Kemampuan diri dan membuat speaking yang lebih menarik ya. Nah, kalau seperti itu kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Ena nih untuk mewujudkannya nih?
saya yang bisa membantu ya rekan-rekan guru Ya. kemudian ada juga dukungan juga dari rekan guru yang serumpunnya untuk bisa menolong saya. Berarti harus adanya kolaborasi ya dengan rekan-rekan guru, terutama yang serumpun yang sama-sama mengambil mata pelajaran tersebut ya. Baik Bu Ena. Ya, selanjutnya Bu Ena, apa nih komitmen yang ingin Ibu Ena lakukan? Yang pertama itu pengelolaan kelas ya. Pengelolaan kelas itu jadi agar siswa ini lebih bersemangat lagi dan lebih fokus dalam belajar. Berarti komitmennya untuk mengelola kelas-kelas supaya lebih baik lagi ya Bu Ena. Nah, kira-kira kapan nih Ibu Ena bisa melakukan itu? Atau yang bisa memulainya gitu? Insya Allah minggu depan. Insya Allah minggu depan. Iya. Insya Allah ya, semoga bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih baik ya dan lebih meningkatkan semangat dan motivasi siswa dalam belajar. Ya, baik Bu Ena, mungkin tadi yang seperti saya katakan bahwa tujuan percakapan kita hari ini selain untuk menganalisis hasil apa yang ingin kita capai, ada juga umpan balik atau refleksi. Jadi di sini yang menjadi masukan yang akan dari saya ya terkait dengan kegiatan supervisi akademik di kelas kemarin, yaitu mungkin lebih ditingkatkan lagi penguasaan kelasnya, pengelolaan kelasnya ya, karena saya perhatikan ya waktu di supervisi kemarin itu ada beberapa siswa yang terlihat kurang fokus ya, mungkin masih belum bisa menerima pelajaran dengan baik. Jadi yang perlu ditingkatkan mungkin bagaimana cara mengelola kelas supaya terlihat lebih menarik, sehingga siswa itu ketika belajar itu menyenangkan. Karena yang pasti kita sebagai guru, tujuan kita yaitu bagaimana supaya bisa memberikan yang terbaik kepada siswa. Jadi seperti itu. Nah, semoga dengan adanya supervisi akademik ini kedepannya Ibu Ena bisa lebih baik lagi dalam memberikan pembelajaran dan materi kepada siswa, sehingga bisa lebih sukses lagi ya dalam belajar, dalam mengajar dan memberikan materi. Ya, baik Bu Ena, saya kira cukup sudah terlalu banyak ya bincang-bincang kita pada hari ini. Mungkin sampai di sini ya Bu Ena, semoga kedepannya lebih sukses lagi ya, insyaallah, amin. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Sama-sama ya Bu. Saya juga ucapkan terima kasih ya Bu, karena atas semua masukan yang diberikan menjadi sebagai pembelajaran saya juga untuk pendidikan kelas, untuk pengelolaan kelasnya. Iya, insyaallah.